Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kepadanya lah kita memuji, meminta pertolongan dan bertaubat dari dosa dan kesalahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat. Ya Allah, Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, perbaikilah segala urusan kami dan jangan kau tinggalkan kami walau hanya sekejap mata. Amin. Ibu-ibu kaum muslimat, jamaah musola al-mu'minun, jamaah musola al-mu'minun rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, menjaga kula lan panjenengan sedaya. Pripun kabar panjenengan sedaya, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Alhamdulillah. Sehat semuanya gitu. Alhamdulillah. Insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membahas suatu tema yang judulnya amalan sederhana ganjaran luar biasa. Bahwa judulnya pun amalan sederhana ganjarannya luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembahasan kita ini dengan menyebutkan tentang iman. Iman itu, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Namun iman itu ternyata tidak cukup hanya dengan kita ucapkan dengan lisan kita ataupun dalam hati kita. Tapi iman ini sangat erat hubungannya juga dengan amal soleh. Iman itu erat hubungannya dengan amal soleh, karena termasuk di dalam akidah umat Islam adalah iman itu dalam ucapan, dalam hati, juga di dalam perbuatan amal kita. Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Kemudian Nabi SAW sebutkan yang termasuk dari iman. Beliau sebutkan yang pertama, a'laha atau afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, yaitu rasa malu seorang dari melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tinggalkan karena rasa malu. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Temriki Nabi SAW sebutkan 3 hal. Napa mawon mau? Ada yang pertama ucapan la ilaha illallah. Oh, berarti ucapan la ilaha illallah itu termasuk dari iman. Di sini ucapan. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti ini dengan anggota badan kita. Perbuatan.
Kemudian rasa malu niku letakipun wonten pundi? Dalam hati. Berarti iman itu diucapkan, ada dalam ucapan, perbuatan juga dalam hati. Nah, maka amal soleh niku tidak lepas dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Asr. Sedaya wonten mriki apal nggih surat Al-Asr? Enten ingkang dereng apal? Nah, insyaallah semuanya hafal nggih surat Al-Asr. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri," demi waktu, demi masa. Allah bersumpah, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya seluruh manusia, kata Allah, berada dalam kerugian. Kita kalau disebut rugi berarti selamat napa mboten? Bahagia napa mboten? Karena disebut dengan merugi. Sesungguhnya seluruh manusia, kata Allah, merugi, berada dalam kerugian. Tapi Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan juga saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini Allah sebutkan yang tidak merugi ada orang beriman kemudian beramal soleh. Nah, berarti kalau seorang yang beriman terus dia dengan imannya itu beramal soleh, dia adalah orang yang bahagia, selamat di dunia dan juga di akhirat. Di ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan termasuk tugas Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umatnya juga untuk beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah, maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia untuk beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebagai seorang mukmin muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak berbekal amal soleh. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada poin ini saya ingin menyampaikan bahwasanya iman itu tidak lepas dari amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Kalau orang beriman ya harus beramal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus melihat hakikat daripada sebuah amal soleh. Hakikat dari amal soleh, sehingga amal soleh kita ini bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat hakikat daripada amal soleh tersebut. Yang kita perhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita beramal soleh. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah taala, adalah al-ikhlasu, yaitu adalah ikhlas. Ikhlas itu perkara zahir nama batin. Perkara batin, yaitu yang ada dalam hati kita. Keikhlasan ini pengaruhnya luar biasa dalam amal kita, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengen nopo kok pengaruhnya besar, Mas Husain? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba illa usyuru salatihi."
tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulutha, nisfuha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang itu selesai dari sholatnya dan tidaklah dicatat baginya dari pahala sholatnya kecuali satu, tusu'uhu, 1/9-nya, usyuru sholati, yang pertama 1/10-nya, kemudian ada yang dicatat 1/9-nya, ada yang 1/8-nya, ada yang 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan ada yang dicatat 1/2-nya. Ini menunjukkan apa? Berarti kalau panjenengan sholat, misalkan jamaah wonten mushola al-mu'minun, ibu-ibu sedaya baris dalam satu shaf, bisa jadi pahalanya berbeda-beda. Ada yang dapat sempurna, ada yang dapat hanya setengahnya, ada yang dapat hanya 1/3-nya, 1/8-nya, 1/9-nya, dan 1/10-nya. Jadi beda-beda ibu-ibu. Yang menentukan apa Mas Husain? Yang menentukan adalah keikhlasannya berbeda-beda. Keikhlasan itu apa? Berbeda-beda. Nah, maka di sini pentingnya keikhlasan dalam diri kita. Ikhlas niku apa Mas Husain? Ikhlas niku nggih bahwasanya kita benar-benar dalam ibadah kita ini kita persembahkan, kita tujukan hanya kepada Allah. Kita hanya berharap pahala dari Allah, bukan berharap dari manusia. Bukan berharap dari manusia. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita sedekah, kalau kita berbuat baik, berbuat amal soleh, maka niat kita kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada manusia di dalam tujuan kita. Nah, ini pentingnya keikhlasan. Yang nomor kali ini pun yang mempengaruhi kualitas amal kita, hakikat amal kita itu adalah perkara yang lahiriah kita ataupun yang zahir. Perkara yang zahir itu apa Mas Husain? Al-mutaba'ah, yaitu kita pastikan bahwasanya amal kita itu diajarkan oleh Nabi SAW dan sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi ternyata kalau ikhlas lawan itu mboten cekap nih. Meskipun ikhlas itu sangat penting, tapi kok ternyata mboten cekap ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diiringi dengan mutaba'ah, mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Pengaruhnya pun sebesar apa Mas Husain? Pengaruhnya besar. Disebutkan dalam hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim. Riyen niku wonten seorang sahabat yang menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, nyembelih kambing ibu-ibu, tapi nyembelihnya niku sebelum sholat Id. Nah, kita niku ditampi napa mboten kurbanipun? Dianggap sah napa mboten? Dianggap boten sah. Karena aturan syariat yang diajarkan Nabi SAW adalah sembelihan itu disembelih setelah sholat Id. Nabi SAW mengatakan syatu kasyatulah min mas, wedusmu kuwi, kambingmu itu hanya jadi kambing yang dimanfaatkan dagingnya. Berarti tidak termasuk yang dianggap hewan kurban di hari raya Idul Adha. Maka kita kalau dalam beramal kita pastikan bahwasanya itu sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan ada amalan-amalan yang ringan tapi nilai besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masuk ke dalam pembahasan kita, setelah kita tahu bahwasanya iman itu beriringan dengan amal soleh, kemudian amal soleh itu harus dilihat hakikatnya untuk menentukan kualitas amal kita. Patokanipun kalih napa mau ikhlas dan juga mutaba'ah, mengikuti contoh petunjuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita mulai beramal. Ketika kita mulai beramal, di sini kita mempelajari bahwasanya di samping amalan-amalan yang wajib, ternyata ada amalan-amalan sunnah yang nilainya niku meskipun ringan tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini sebenarnya kita akan mempelajari 6 amalan ibu-ibu, 6 amalan mungkin insyaallah. Yang pertama amalan yang dapat kita manfaatkan ringan tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wonten kitab Sahih Muslim, bab dzikril mustahab bi aqibal wudu, bab zikir yang dianjurkan setelah wudu. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Uqbah niku cerita. Ceritanipun pripun Mas Husain? Ceritanipun riyen dahulu itu para sahabat niku gadah ingon-ingon unta. Gadah ingon-ingon apa? Peliharaan unta. Kebiasaan para sahabat niku nggih saling bergantian mengurus unta-unta mereka. Dan ini pas kejataan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Pas selesai diurus unta-unta para sahabat, namun dimasukkan ke dalam kandangnya, sahabat Uqbah masuk ke dalam masjid. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaddithun nas. Sahabat Uqbah melebat masjid, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat. Fa'adraktu min qawlihi, berhubung sahabat Uqbah niki telat rawuh. Ketika itu hanya menjumpai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah seorang muslim niku berwudu kemudian disempurnakan wudunya. Tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian berdiri salat 2 rakaat. Muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, salat 2 rakaatipun benar-benar menghadap kepada Allah dengan hati dan juga wajahnya. Atinipun khusyuk merenungi salatnya, bacaan-bacaannya, wa wajhihi, dan juga wajahnya itu dihadapkan ke arah kiblat ataupun ke tempat sujud. Ganjarannya pun apa Mas Husain? Ganjarannya pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia mendapatkan surga. Ringan apa mboten? Ringan, hanya wudu, sempurna wudunya, salat 2 rakaat, salatipun khusyuk, ganjaranipun dia mendapatkan surga. Qala faqultu ma ajwada hadhihi, sahabat Uqbah niku terkejut. Wah, luar biasa. Jebule enten amalan ringan tapi kok ganjarane gede. Fa idza qailun baina yadayya yaqul allati qablaha ajwad, tiba-tiba ada yang mengatakan kepada Mas Uqbah, "Mas, jenengan niku telat." Sing sadurunge, sebelumnya itu Rasulullah SAW sudah bersabda yang lebih luar biasa daripada yang panjenengan dengar. Ternyata itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Uqbah diberitahu, sebelumnya itu Rasulullah SAW sudah bersabda, Mas Uqbah, "Ma minkum min ahadin," tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddau fayublihu aw fayusbihul wudu'a, wudu disempurnakan wudunya. Sami napa mboten kali yang pertama tadi? Sami awalnya. Tapi kalau yang pertama tadi setelah wudunya sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau niki ibu-ibu hanya wudu, disempurnakan wudunya, kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Setelah itu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, pendek. Ganjarannya pun apa? Dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia bebas memilih masuk dari arah mana, pintu mana yang ia sukai. Masya Allah. Ternyata kok luar biasa, Masya Allah. Hanya wudunya sempurna, kemudian membaca doa. Sampun apal sedaya napa dereng niki doa niki pendek. Kalau sesuai dengan
lafaz yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, monggo kita hafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu. Nah, kita ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Nah, monggo makin panjenengan sedaya amalkan doa niki setelah wudu. Ganjaranipun apa? Dibukakan pintu surga yang 8. Monggo panjenengan bebas milih badhe mlebet melalui pintu yang mana. Masya Allah. Jadi ternyata ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar, kalau kita mau belajar, kemudian kita membuka kitab-kitab dan kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata di antara bentuk rahmat Allah itu amalan ringan tapi ganjarannya besar. Nabi bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya ia menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini bisa jadi salah satu daripada jalan kita menuju surga insyaallah taala. Maka monggo niki diamalkan. Kita siap napa mboten kula lan panjenengan sedaya mulai mengamalkan niki mangkin pas badhe salat maghrib. Insyaallah nggih. Panjenengan mungkin badhe salat maghrib, ambil air wudu, jangan lupa baca doa ini. Ketika ibu-ibu semua berwudu sempurna membaca doa ini, panjenengan hadirkan dalam hati panjenengan, ya Allah, saya berwudu sempurna, kemudian saya baca doa ini, ya Allah, saya berharap semoga saya mendapatkan apa yang telah disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan harus ada rasa ihtisab ataupun berharap ganjaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula sampun wudu sempurna, kula mau doa niki, mugi-mugi kula angsal fadilah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringan tapi ganjaranipun besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah diamalkan insyaallah. Kemudian amalan yang nomor 2 ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor kalih disebutkan dalam kitab Sahih Muslim juga, bab istihbabil dzikri ba'da shalah wa bayani sifatihi. Bab dianjurkannya zikir setelah salat dan penjelasan sifatnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah 33 kali setelah selesai salat, wa hamidallaha 33, dan memuji Allah mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha 33, dan bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Jumlahnya pun pinten? 99. Fatil katis'atun wa tis'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niku 99, wa qala tamamal mi'ah, dan dia membaca untuk digenapkan 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ganjaranipun apa? Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Niscaya akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu kata apa mboten? Kata sangat nggih. Buih di lautan, kalau kita ke rekreasi ke pantai, itu kita lihat ombak-ombaknya atau di laut itu banyak buihnya. Ini gambaran nggih.
Sebanyak apapun dosa kita ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengamalkan doa ini, insya Allah semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kalau dosa besar dia harus bertaubat. Tapi kalau selain dosa besar, semoga Allah ampuni dengan amalan ini. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niki ringan tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kula lan panjenengan sedaya badhe salat niku kan ada rangkaian zikir nggih. Ya termasuk di antara zikir niku kan zikir niki. Jadi termasuk di antara rangkaian zikir niku yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada zikir ini, subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disempurnakan yang ke-100 digenepi dengan bacaan sama nafal dereng niki. Dereng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal? Dereng, setunggal meneh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah sampun hafal gitu. Makin kalau belum hafal saged napa makin ingkang sampun hafal makin mulang ingkang hafal nggih insyaallah nggih. Napa makin Mas Andu tulis wonten grup pengaosan insyaallah. Insyaallah. Kalian makin dihafalkan gini. Ini kan ringan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka monggo kalau setelah sholat nggih ampun kesusu nggih ampun tergesa-gesa untuk selesai untuk bangkit dari tempat sholatnya. Zikir dulu. Zikir itu selain kita dapat pahala besar, di samping itu zikir itu adalah kesempatan bagi kita untuk tajdidul iman, yaitu untuk memperbarui iman kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Maka di situ kita kesempatan untuk memperbarui iman kita. Iman itu kadang naik turun. Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam ada suka duka, ya kan? Terkadang iman kita itu naik turun. Maka dengan zikir ini itu dapat menguatkan hati kita dan juga keimanan kita, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rangkaian zikir itu kan zikir ini. Subhanallah 33. Subhanallah di situ kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada kekurangan pada Engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala baginya asmaul husna wa sifatul ula. Baginya ada asma, yaitu nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan segala nama yang indah dan sifat yang sempurna ini, kita hanya menyembah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita memuji Allah lagi. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau atas segala kesempurnaan-Mu ya Allah.
Kemudian kita agungkan Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar ya Allah. Kita ini hanyalah makhluk kecil di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kebaikan kecuali itu dari-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Allah adalah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ya, maka di situ kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan kita itu semakin bertambah, kita semakin takut kepada Allah dan semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digenapkan dengan yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di sini kalimat tauhid. Ya Allah, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu. Lahul mulku ya Allah, bagi Engkau segala kekuasaan kerajaan, milik Allah semuanya. Walahul hamdu, dan milik-Mu ya Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Ya, maka dengan kita membaca zikir-zikir ini, Ibu, di sini akan menguatkan iman kita bahwasanya kita ini adalah hamba-Nya Allah yang kemudian kita harus tunduk kepada Allah dan kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dari doa-doa yang tadi dengan zikir yang ini tadi, maka harapannya kalau kita beramal ataupun kita baca zikir tersebut ataupun baca doa-doa tersebut dengan menghadirkan maknanya, dengan menghadirkan maknanya, boten sekedar asal ucap mawon, boten sekadar hanya diucapkan saja, tapi kita berusaha maksimal mungkin. Wah, kula nggih ucape, tapi nggih dengan difahami maknanya. Maka niki monggo makin kula lan panjenengan sedaya insyaallah siap nggih diamalkan. Insyaallah siap nggih. Nah, monggo ini kesempatan emas bagi kita semua. Terkadang ada yang terburu-buru, wah manusia pikir, kalau bapak-bapak itu biasanya mungkin, wah saya ada urusan yang belum selesai, maksud saya ada pekerjaan ini, saya ada hal yang harus saya kerjakan, nggak bisa lama-lama ini. Bar salam nih kelepat mawon lah kula gitu. Sepenting wis salat, nggih panjenengan nggih angsal mawon mboten zikir niku nggih mboten napa-napa kan, tapi nggih panjenengan meninggalkan sesuatu yang berharga. Meninggalkan sesuatu yang nilainya emas, nilainya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dunia ini kalau ada uang segepok 1 miliar depan kita, kok kita tinggalkan itu yang itu nama betul kita. Wah, buatan manusia pulang buatan butuh. Karena semua kita kalau ada 1 kepok uang depan kita, kita antri saya mazan gitu kan. Nah, kan boleh gratis gitu kan. Yang boleh gratis. Rela antri uang masa buat antri nih sedina sewengi tak antri kula mung dibagi uang sak emi gitu kan. Dan itulah perkara dunia dan ini perkara akhirat ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ganjaran itu apa? Diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kita sangat butuh ampunan Allah. Nah, kalau di dunia dan di akhirat itu kalau kita diampuni oleh Allah, hidup kita bahagia dan kita selamat. Napa boleh wonten akhirat kalau kita sudah diampuni Allah, insya Allah semoga Allah masukkan kita ke surganya. Kenikmatan mana yang lebih indah daripada nikmat surga? Ini monggo diamalkan. Niki nomor kali amalan yang nomor 3 disebutkan juga dalam Sahih Muslim, bab fadlis sunanir ratibah qabla al-fara'id wa ba'dahun wa bayani adadihin. Bab keutamaan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat fardu niku dalam sehari semalam wonten pinten? Gasal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata di situ ada sunnah kita untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sebelum dan sesudah sholat fardu. Penjelasannya pun pripun Mas Husain? Nggih. Riwayatipun wonten kitab Sahih Muslim. Di sini saya akan sebutkan 4 perawi
4 perawi ini manfaatnya kita tahu nanti di akhir. Pertama ada perawi namanya An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim meriwayatkan dari Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan telah mengabarkan kepada saya Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan mengatakan, aku mendengar dari Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man sallat 12 rak'atan fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, sholat apa nih? Sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, dalam satu hari satu malam, ganjaran ini pun apa? Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Niscaya akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini lagi enteng banget nih. Enteng loh, namun sholat mawon loh, panjenengan angsal bahwa panjenengan mendapatkan rumah di surga. Mung kita niku teng donya niki, kita semua tentu kepingin punya angen-angen cita-cita. Wah, kalau pengen bangun rumah sing magrom-magrom nih kayak Mas Jen. Kalau nggih kepingin punya rumah pintunya 4 misalnya. Saya pengen di kamarnya 10 Mas Jen. Di tingkatnya nggih ampun kalih tingkat 10 sekalian Mas Jen. Di monggo mungkin nek rencana kula ibu-ibu pengawasan teng musala lalu minum badhe minum nggih omahe kula nggih monggo. Kula nggih kepengin omah ingkang gadah kulkas pintu 10 Mas ya misalnya. Yes, kita punya angan-angan cita-cita rumah terbaik terindah yang ingin kita huni, yang nyaman untuk keluarga, bahkan untuk cucu-cucu nantinya. Kita tentu pengen punya rumah di dunia dengan begitu indah dan sempurna. Dan ini kesempatan bagi kita, tidak rumah di dunia, tapi rumah di akhirat itu, rumah di surga. Bayangkan rumah di surga itu lebih indah daripada rumah di dunia. Kata Nabi SAW, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin." Aku telah persiapkan, kata Allah. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Napa itu yang dipersiapkan Allah? Ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit terbayang dalam hati manusia. Jadi kalau artinya itu apa? Kalau panjenengan pernah melihat rumah termegah di Purworejo, dan itu tidak ada apa-apanya dengan rumah di surga. Kalau panjenengan pernah dengar, wah, bro, kalau ini lebar piknik ke Jogja, misalnya yang rencana panjenengan kan di kau waktu itu. Dari aku lewat tenggalan itu rumah jan aku tenang misalnya. Kalau dia rumah itu segini-gini diceritakan. Dan ternyata surga itu lebih daripada itu. Panjenengan pernah ngayal dengan khayalan seperti tadi misalnya. Di akhirat lebih daripada itu. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam hadis qudsi dan juga Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Tidaklah seorang pun mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh Allah dari mereka, min qurrati a'yun, dari apa yang sangat menyenangkan hati dan juga pandangan mereka, sebagai balasan jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan ganjaran terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan di dunia. Semoga ini kesempatan emas bagi kita sholat sunnah 12 rakaat qobliyah ba'diyah setelah ataupun sebelum sholat fardu. Bagaimana penjelasannya Mas Husain? 12 rakaat niku 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Niki pembagian ini sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah
Isya. Jumlahnya 12. Monggo kula panjenengan sedaya amalkan niki. Siap napa mboten kinten-kinten? Insyaallah siap nggih. Insyaallah siap untuk kita bangun rumah di surga. Masyaallah. Maksud nggih nek ngoten niku kula tak ngamalkin iki Mas. Nggih monggo kula kepengin duwe omah teng surga. Nggih monggo dilaksanakan 12 rakaat dalam satu hari niki dengan pembagian seperti tadi. Maksudnya tentang kula nggih tak 3 hari nggih monggo berarti insyaallah semoga dapat 3 rumah di surga. Wah nek ngoten nggih tak sebulan tak rutinkan. Nggih monggo alhamdulillah insyaallah semoga dapat 30 rumah di surga. Nah, kalau panjenengan rutinkan terus niku nggih pinten omah itu panjenengan dapatkan insyaallah di surga nanti. Tapi tadi nih, kalau panjenengan sholat sunnah rawatib niki, panjenengan hadirkan ikhlas, kemudian sholatnya benar-benar diperhatikan, tidak asal sholat. Kemudian panjenengan berharap, ya Allah, kula sampun melaksanakan sholat sunnah niki ya Allah. 12 rakaat sampun tak laksanakan semua ya Allah. Ya Allah, saya berharap semoga Engkau bangunkan untuk hamba rumah di surga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan hadirkan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan apa mboten iki? Insyaallah ringan nggih. Wah, maksud kula nek subuh nggih insyaallah saged lah. Sok ya zuhur. Nah nek zuhur niku angel ya Mas. Napa mulai? Yang laki-laki nih, kadang itu zuhur itu wah lah jan enten lawan alanganipun. Karena zuhur itu lagi jam kerja gitu kan, jam apa? Jam ngaso, jam istirahat, jam makan. Kadang waktunya nggak bisa luas maksudnya. Nggih monggo niki kesempatan bagi kita harus pinter-pinter ngatur waktu kita nih. Kita harus pinter-pinter untuk meraih hal yang lebih indah kan di akhirat nanti. Kadang kalau ada yang masih dalam pekerjaan, maksud kula lagi nek zuhur niku dereng seloi, kula tesih gadah penggawean, masih ada pekerjaan belum selesai, kula nggih mangkinkan dari pekerjaan saya dapat gaji. Kula saged nabung, kula saged bangun rumah maksudnya. Nggih niku tabungan panjenengan kadang bangun rumah teng donya, nah niki rumah teng akhirat panjenengan mboten kersa napa. Niki rumah di akhirat itu. Rumah di surga. Maka monggo niki dimaksimalkan 12 rakaat dalam satu hari sebagaimana pembagian di atas. Insyaallah saged nggih. Insyaallah diusahakan. Kok mboten kompak nggih. Nama abang nama mumus. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Monggo diamalkan. Niki rahasia apa? Resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal boten wonten. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 12. Jumlahnya kan minta 12. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur itu 22. Nggih. 22. 2 salam, 2 salam. coba. Ribon? Oh duha, okay. Duha itu amalan yang lain. Okay. Kalau ini sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah dalam sholat fardu. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dalam sholat fardu. Kalau istilah yang dikenal sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Kalau sholat duha itu beda lagi amalannya. Itu tidak termasuk dalam ini. Jadi kalau panjenengan duha, niku berarti insya Allah panjenengan mengumpulkan banyak kebaikan, mengumpulkan banyak pahala. Jadi ini yang mengiringi sholat fardu, yang mengiringi sholat fardu. Jelas gak insyaallah? Nah, Ummu Habibah mengatakan, "Fama taraktuhun, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Kemudian Anbasah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah, nyambung. Amr bin Aus mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarnya dari Anbasah. An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Masya Allah. Itu teladan dari ulama generasi terdahulu. Mereka itu setiap kali mendapatkan ilmu yang baru, apalagi ini hadis Nabi SAW, mereka langsung bersemangat untuk mengamalkannya. Karena ilmu niku nggih harus diamalkan. Ilmu itu bukan hanya sekedar jadi pengetahuan ataupun wawasan mawon, tapi ilmu niku nggih berbuah amal. Itulah dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak diamalkan berarti nggih belum disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itu nggih dapat ilmu ya terus diamalkan. Jadi membawa perubahan dalam diri kita, perubahan dalam akhlak kita, perubahan dalam amal ibadah kita, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih takut kepada Allah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu yang diamalkan. Tapi kalau ilmu yang tidak diamalkan berarti tidak ilmu, belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka monggo niki sebagaimana yang telah disampaikan oleh perawi ini ataupun para perawi hadis di atas, setiap kali mendengar ilmu yang baru dan disebutkan setelah mendengarkan fadilah keutamaan amal ini, mereka tidak meninggalkannya. Maka secara buatan panjenengan ngendika, saya tidak pernah meninggalkan ini, insya Allah setelah saya mendengarnya dari Mas Husain. Kan tadi kan perawi hadisnya mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan ini semenjak saya dengar dari perawi sebelumnya. Nah, nyambung. Dan ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Maka monggo diamalkan. Insya Allah kita semangat lagi. Insya Allah kita bertekad, ya Allah semoga dimudahkan. Ini sampun kita namakan 3 gitu. Nah, ini kurang 10 menit boleh nih. Jangan salah. Wah, ini jamnya. Ini jamnya kecepatan 10 menit nih. Iya. 4.50. Ini pulau tambah 1 atau 2 lagi insyaallah. Niki sampun 3. Amalan ini kan nomor sekawan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari kisah seorang perempuan penyapu masjid di zamannya Rasulullah SAW. Jadi diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda, riyen wonten seorang perempuan berkulit hitam, kanat taqumul masjid, gadah amalan kebiasaan itu seneng nyapu masjid. Napa seneng nyapu masjid, resik-resik masjid. Suatu saat ketika itu Rasulullah SAW kehilangan perempuan ibu-ibu ini. Dicari oleh Rasulullah SAW, ditanyakan kepada para sahabat, ibu-ibu yang biasa nyapu masjid itu tempundi, kok sudah lama nggak kelihatan. Ketika itu dijawab oleh para sahabat, Rasulullah, sebenarnya dia telah meninggal dunia oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW itu terkejut. Afala kuntum adzantumuni? Kenapa kok kalian itu tidak memberitahuku? Kenapa kok kalian ngabarkan? Kenapa kok enggak pada mengabarkan kepada saya? Rasulullah merasa kehilangan, di mana ini gitu kan? Ternyata tidak diberitahu oleh para sahabat bahwasanya perempuan tersebut telah meninggal dunia. Mendengar ini Rasulullah mengatakan, dulu ni ala qabri, tunjukkan kuburnya, makamnya kepadaku.
setelah ditunjukkan didatangi makamnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian mensolatkannya, dan ketika itu beliau bersabda, Inna hadhil qubura mamdu'atun zulmah ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini itu penuh kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla meneranginya untuk mereka dengan sebab aku mensolati mereka. Jadi perempuan penyapu masjid ini dapat fadilah besar karena Rasulullah mensolatkannya. Dan Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan meneranginya untuk mereka dengan sebab aku mensolati mereka. Ini dapat keutamaan besar. Berarti amalannya yang dulu itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia punya keistimewaan dengan amalnya tersebut. Ketika itu kan para sahabat radhiyallahu anhum menganggap mungkin perempuan ini dianggap oleh para sahabat seperti orang-orang pada biasanya. Mungkin ya orang biasa lah gitu kan. Tapi ternyata kok Rasulullah SAW mencarinya, merasa kehilangan. Berarti kan ternyata bahwasanya perempuan ini punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan ini pun hanya apa? Seneng resik-resik, nyapu-nyapu masjid. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia nyapu masjidnya itu benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab itu Allah beri kemuliaan pada dia. Maka ini menunjukkan kepada kita, meskipun amalan itu ringan, jangan pernah kita remehkan itu ibu. Jangan pernah kita remehkan. Kalau panjenengan ya dipeniki masuk ke musola ini, kok lihat wah kayak kok kipas angin ini kok bleduken ya. Wah itu napa misalnya karpetnya kok ya bleduke oke. Ataupun wah kayak kok reget kudu dipel disapu. Maka monggo, kesempatan bagi panjenengan. Ini kan amalan ringan bagi, remeh. Mungkin dianggap sebagian orang Allah mau foto ngono kuwi tok ini. Tapi kalau panjenengan benar-benar ikhlas karena Allah, bisa jadi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba besok panjenengan besok pagi kok datang ke mushola sini, panjenengan resik-resik mriki, disapu, dipel, napa karpetnya divakum, ya, sehingga nanti buat kenyamanan jamaah di sini. Nah itu insya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah kita remehkan siapapun. Karena bisa jadi orang tersebut memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia punya amalan yang dengan amalan itu Allah meridhoi dia. Maka apapun profesi kita, ataupun profesi orang lain, ataupun kegiatan ataupun amalan orang lain, kehidupannya seperti apa, jangan pernah kita remehkan orang lain. Mungkin sebagian manusia itu melihat kepada manusia lain dengan pandangan yang rendah. Misalkan, wah kayak profesi ini, misalkan nyoba muter kayak bakul es teh misalnya. Atau misalkan kayak ini namun tukang rongsok misalnya. Dan tukang rongsok ini apa keistimewaan ini? Nah tapi jangan kita remehkan. Bisa jadi tukang rongsok ataupun penjual es teh ataupun pedagang kaki lima ataupun penjual kayu bakar ataupun nopo lagi yang biasanya niku dianggap sebelah mata oleh orang-orang, maka niku jangan pernah kita remehkan. Bisa jadi orang tersebut punya amalan ataupun punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena pada kejadian ini mungkin ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum menganggap siapa sih penyapu masjid ini gitu kan. Jadi anggapnya seperti orang-orang biasa pada umumnya gitu kan. Tapi ternyata kok Rasulullah SAW mencarinya, kemudian mensolatkannya. Nah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita meremehkan siapapun. Bahkan orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang miskin di antara kita, itu adalah orang yang
harusnya untuk kita bantu, untuk kita dekati, untuk kita meluruskan tangan kita kepada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong? Bukankah kalian itu ditolong dan juga diberi rizki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian? Bisa jadi orang lemah yang panjenengan tolong tersebut, setelah panjenengan tolong kok berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wah mugi-mugi rezeki panjenengan lancar, mugi urusanipun dimudahkan. Nah, bisa jadi Allah ijabahi doa mereka dan setelah itu panjenengan mendapatkan kemudahan dalam urusan panjenengan. Yang sebelumnya mungkin lagi dalam keadaan mumet, dalam keadaan pusing, wah masalahnya misalnya. Nah, itu bisa jadi dengan sebab itu Allah berikan kemudahan dalam urusan panjenengan. Tiba-tiba ada jalan keluarnya. Tiba-tiba kok ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi itu lewat sebab panjenengan pernah menolong orang lemah ataupun orang miskin di antara kita, gitu kan, di antara masyarakat ataupun panjenengan lewat suatu jalan misalnya. Kok ada ketika itu orang yang butuh bantuan, gitu, yang tapi benar-benar butuh bantuan, gitu, terus panjenengan tolong, ya bisa jadi dengan sebab itu Allah berikan kemudahan pada urusan panjenengan dan juga dibukakan rizkinya. Gitu. Di kisah yang lain gitu, diriwayatkan ketika itu juga dalam Sahih Muslim ada seorang perempuan, gitu. Seorang perempuan itu ibu-ibu. Niki nggih pangapunten, perempuan tersebut itu adalah seorang wanita pezina. Gitu. Ketika itu ia melewati sumur, gitu. Lewati sumur kok di sekitarnya ada hewan anjing. Gitu. Ada anjing muter-muteri sumur itu dengan menjulurkan lisannya, menunjukkan apa? Berarti ngelak gitu kan, berarti haus niki anjingnya. Kemudian kok kerentak dalam hatinya, dalam hati seorang wanita tadi, wah ini kaitoknya ngelak gitu. Akhirnya mungkin dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ia lepas sepatunya, kemudian dia ngangsu pakai sepatunya. Diambilkan air, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Ternyata ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini ringan, tapi pahalanya besar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang saling mengasihi, menyayangi di antara makhluk, itu Allah Ar-Rahman akan menyayanginya. Kamu man fil ardi, sayangi yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi kalian yang ada di langit. Dan ini kan hanya memberi minum seekor anjing. Kenapa? Seekor anjing binatang loh. Dengan sebab itu mungkin dia benar-benar ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya. Maka bagaimana kalau kita itu menolong yang lebih mulia daripada hewan? Setan yaitu manusia. Kalau kita menolong orang lain, misalnya kita lihat lagi pulang dari sini, kok ada orang kita kok kehausan ya, kita orang kok kelaparan, butuh makan, butuh minum. Nah, lewat sini kok ternyata ada buka bakul es teh jumbo misalnya. Sekarang kan es teh jumbo banyak banget di Purworejo. Jadi kan tiba-tiba lah situ, wah inisiatif kerentek wis tak tukoke es teh jumbo loro misalnya. Saya beli es teh jumbo 2, aku tak minum sendiri, 1 tak kasih orang itu. Lah kok ternyata kok keteriman gitu. Orang itu kok wah jenengan kok ngertos nek kula niku ngelak gitu. Akhirnya ya diminum gitu. Ngapunten. Wah, matur nuwun iki sinten Mas Anto napa sinten iki. Dan itu bisa jadi dengan sebab itu Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Dan itu dalam Sahih Muslim, kenapa? Seekor anjing diberi minum oleh seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah seorang wanita pezina. Ternyata dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka monggo ini ringan tapi pahalanya besar. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah kita memandang siapa yang kita beri bantuan. Bahwa kalau nggih nolong nek tak delok saya maksud saya tak lihat dulu nek wong iki sugih duwe kedudukan di masyarakat, kayak pejabat ya tak tolong gitu. Tapi nek ngomong biasa ya ngapunten Mas. Nek hanya orang biasa gitu, wah saya tidak dapat manfaat apa-apa dari dia gitu. Maka jangan pernah kita melihat siapapun
Kalau kita lihat butuh bantuan, kita lihat kita peluang kebaikan itu banyak ibu-ibu. Jangan pernah kita membeda-bedakan dan kita meremehkan. Kita harus hadirkan keikhlasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain ada kisah lagi, seorang laki-laki berjalan melewati suatu jalan. Tiba-tiba dia mendapati ada duri di tengah jalan itu. Kemudian kerentak dalam hatinya, disingkirkan gangguan duri tersebut dari tengah jalan. Dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Hanya duri tengah jalan. Duri ini lagi kecil gitu. Duri itu kecil. Bisa jadi orang lain nggak lihat, tapi kok pas panjenengan lewat, ternyata panjenengan yang melihat. Jadi ini kok peluang untuk panjenengan untuk disingkirkan dari jalan. Tidak hanya duri ibu-ibu. Tidak hanya duri. Pangapunten, misalkan panjenengan pulang dari sini, lewat suatu jalan menuju rumah panjenengan sedaya, makseng, waduh, ini mambu apa ya makseng gitu. Makseng itu lagi mambu apa? Nggih banyak kemungkinan. Bisa jadi makseng itu mambu kotoran kucing atau misalkan kotoran ayam. Maksudnya lihat, walah yo kae jebul ana tenang gitu. Terus panjenengan nggih jangan lewat aja gitu. Wah, ini kesempatan untuk panjenengan untuk disingkirkan gangguan dari jalan ibu-ibu. Ya, gitu kan? Panjenengan langsung ngambil tanah, gitu, atau ngambil pasir diuruk. Nah, niku ibu-ibu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak yang meremehkan. Begini, lewat, waduh, jadi mampu banget jadi. Tapi Islam memang liya wae lah gitu. Memang liya wae lah gitu. Bapak jadi kan kok dermawan banget ngasih pahala ke orang lain gitu. Dan ini pahalanya besar, tapi panjenengan malah menyia-nyiakan gitu kan, malah meremehkan. Ini pahalanya besar ibu-ibu, menyingkirkan gangguan dari jalan, sehingga orang-orang itu merasa nyaman lewat di jalan tersebut. Contoh lain, misalkan nambu makseng yang lain, ada bangkai tikus misalnya, atau bangkai kucing. Kan banyak nih terjadi kalau kita lewat, waduh ini kok mau batang kucing nih gitu. Nah, panjenengan cari di mana, diambil kucingnya dikubur. Kemudian dijauhkanlah dari manusia. Itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saat ini musim hujan gitu. Musim hujan. Hujannya deras di Purworejo. Hujan itu kan kalau deras biasanya membawa batu-batu kerikil ataupun pasir-pasir ke tengah jalan ataupun ranting kayu dan sebagainya. Hujannya reda, hujannya selesai, panjenengan lihat, wah ini kok banyak kerikil ke tengah jalan. Nah, panjenengan singkirkan itu dari tengah jalan. Panjenengan ikhlas berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan ringan, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo ini kita maksimalkan amalan-amalan ini. Ringan tapi banyak diremehkan, ataupun ringan tapi males dikerjakan. Kata lain meremehkan itu lagi males lagi. Amalannya ringan tapi kadang males dikerjakan. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 6 amalan, kalau kita itu ada 6 tadi sebenarnya. Ada 6. Tapi kalau saya bilang yang keempat, yang kelima, yang keenam, panjenengan mungkin rampungnya kapan? Nanti sudah saya ringkaskan 6 itu dalam tadi. Termasuk yang minum tadi juga itu yang kelima sebenarnya. Ya, alhamdulillah kita telah mempelajari 6 amalan yang dapat kita maksimalkan, ringan tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk semakin rajin dan semakin semangat untuk beramal. Semoga Allah tambahkan iman kepada kita, tambahkan ketaatan, keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innana nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata fid din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, aslih lana ajma'in an-niyyata wal dhurriyyata wal 'amal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, matur nuwun. Semoga sedikit ini dapat kita amalkan. Sampai jumpa insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.